Ini sebelumnya mohon maaf. Harusnya yang ngomong soal mati ini orang yang pernah mati ya. Iya, harus orang yang pernah mati. Makanya beda seorang ustadz yang belum nikah dengan yang sudah nikah ketika bicara pernikahan pasti beda. Beda. Iya. Karena kalau udah nikah kan malam pertamanya ketika diceritain gak bakal lolos, Fit. Karena dia tahu seperti apa malam pertama itu. Tapi kalau belum nikah mau nyeritain malam pertama, belum ngapa-ngapain, bingung. Jadi ini perumpamaan yang sederhana gitu kan. Ketika seorang Jeffrey harus bicara soal mati, pertanyaannya, Jupri, kok Jupri ya? Pernah mati belum? Belum. Bingung. Untungnya apa? Kita punya Quran. Iya, kekuatan Quran itu lihat, tercatat di awan, tercatat di langit, tercatat di gunung, tercatat di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan Quran kekuatannya tercatat di urat-urat syaraf kita, di nadi-nadi kita, di rambut-rambut kita, di setiap air mata yang turun mengalir deras karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya kita punya bocoran. Taufik. Enak sebetulnya jadi orang Islam tuh enak. Islam saja sudah jelas artinya adalah selamat. Dari Islamnya saja sudah Masya Allah artinya selamat. Gitu kan. Maaf Pak Bu, ketika UAN kemarin ujian anak-anak kita, lihat berapa banyak semua pada nyari bocoran. Iya. Kalau ketemu bocoran kan bisa jawab. Agama kita ini agama yang penuh dengan bocoran. Salah satunya adalah bocoran itu dari Quran. Oh, bocorannya dari Quran. Quran. Cuma sayangnya ya itu, Qurannya ditinggalin. Quran cuma jadi alat buat sumpah jabatan, gitu kan ya. Kemudian dijadikan mahar, pajangan. Iya, pajangan. Nih, alhamdulillah kita kedatangan Pak Menteri. Ya, alhamdulillah. Ya, Hukum dan HAM. Kebetulan berapa hari yang lalu saya dari tempat beliau. Oh, subhanallah. Iya, alhamdulillah ternyata ketemu lagi panjang umur ngebahas masalah yang sama. Subhanallah. Ya. Itu, Masya Allah, alhamdulillah. Pak Menteri sehat, Pak Menteri. Ini Pak Menteri yang soleh. Amin, insya Allah. Ya, amin ya Rabbal. Amin, insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Bocoran ini saya dapat bukan dari Pak Menterinya, dari orang kanan kirinya, beda. Kalau dari Pak Menterinya kan berarti narsis.com kan gitu ya. Tapi ternyata dari orang di luar Pak Menteri yang ngomong. Pak Menterinya di sini ustadz jadi maunya ngaji melulu, katanya begitu. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua menteri yang ada di kita nih, umat muslim, benar-benar peduli terhadap syiar agama Islam. Amin, insya Allah. Amin. Termasuk juga pemimpinnya presiden kita. Ya. Uje, kembali lagi ke masalah kematian tadi, Uje. Ya. Ada satu pertanyaan yang masih mengganjal dalam hati David sekarang. Ya, gitu, gimana, Uje, ya. Pada saat kita mempersiapkan gimana caranya supaya bisa benar-benar husnul khotimah lah ibarat. Apa Uje yang harus kita siapkan? Baik. Atau mungkin ada yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum langsung bicara ke hal tersebut. Silakan. Oke, baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik adalah yang bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain. Artinya kebaikan itu muncul bukan cuma untuk dirinya, tapi ketika dirinya mau melakukan kebaikan, efeknya luar biasa. Kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada tetangga, dan kepada orang banyak. Dan ini menjadi bekal yang sangat luar biasa. Ketika kita bicara mati, maka kita akan bicara tentang kuburan, Fit. Nah, ini lagi-lagi ngomong soal bocoran. Ternyata yang namanya kuburan itu ngasih bocoran buat kita. Supaya apa? Supaya nanti sebelum kita masuk dalam kuburan, melalui satu proses dicabut nyawa. Proses di mana proses ini menjadi satu impian bagi semua orang-orang yang beriman, yaitu husnul khatimah. Makanya Rasul menganjurkan dengan doa, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, diri ini meminta kepada Engkau kematian yang baik dan berlindung kepada Engkau daripada kematian yang sia-sia. Sia-sia di sini dalam arti yang buruk, yang tidak diterima, yang menyakitkan, yang mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri. Rasul itu hadirin tidak kurang lebih dari 20 kali sehari mengingat kematian. Rasul itu Rasul. Bayangin Pak, Bu, pemirsa di seluruh tanah air, Rasul yang maksum, yang sudah dijamin surganya,
tidak akan disentuh oleh api neraka. Di kubur sudah pasti penuh dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Beliau setiap hari masih mengingat mati, sehari kurang lebih dari 20 kali. Aduh, kalau diri ini mah yang dipikirin besok hidup, hidup mata, hidup ini, hidup. Wah, semuanya minta hidup. Iya kan? Padahal hidupnya itu belum tentu jadi hidup yang baik. Mana tahu hidup itu hidup yang menjerumuskan kepada kemaksiatan. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah ya Karim, begitu sangat rendah hati dan pemalunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga rasa malunya itu dibuktikan kepada Allah. Apa? Dengan mengingat kematian sehari nggak lebih kurang dari 20 kali. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengikat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Yaitu tadi Fit, yang biasa kumpul sama suami, tiba-tiba besok udah nggak sama suami. Bu, masih ingat nggak malam pertama dengan suami? Masih? Coba Oje, mohon maaf. Coba nanyanya sama yang di depan Oje. Yang mana? Ini yang baju pink. Itu istri saya. Nanya aja. Kalau itu sih nggak usah istri yang jawab, gua aja yang jawab Fit. Masih ingat malam pertama Masih? Malam pertama pengantin sudah dilalui. Nanti insya Allah malam pertama di alam kubur. Serius. Itu akan dilewati masa di mana kita akan menjadi malam pertama di alam kubur. Lihat malam pertama di alam kubur. Istri menangis. Kesepian. Tak ada lagi suami yang menemani. Anak-anak menangis. Yang biasanya ada ayah. Yang dicium tangannya. Didengar kalimatnya. Sekarang tak lagi ada. Ini malam pertama di alam kubur dan masih banyak lagi.